Mungkin kamu belum pernah nonton drama ini, tapi pasti pernah dengar namanya. Drama ini menunjukkan kalau orang yang paham fisika bisa memanfaatkan benda di sekitarnya dengan cara yang tidak terduga. Cowok kutu buku bernama Ujang sedang diganggu dua murid nakal di sekolah. Tapi bukannya takut, dia malah menjelaskan hukum Newton sambil melawan balik. Dengan cepat dia memakai benda-benda di sekitar untuk mempertahankan diri, hingga kedua lawannya langsung kewalahan. Saat itu emosi Ujang benar-benar meledak. Tatapannya berubah dingin, dan dia terus menyerang tanpa memikirkan akibatnya. Bahkan ketika lawannya sudah tidak sanggup melawan, Ujang masih sulit menghentikan emosinya. Untung saja petarung terkuat sekolah, Aceng, datang menghentikannya. Berbeda dengan murid lain, Aceng tahu batas saat bertarung agar situasi tidak makin parah. Sedangkan Ujang hanya mengandalkan teori dan insting. Walaupun sangat pintar, pengalaman bertarung Ujang masih jauh di bawah Aceng. Keesokan harinya, ibu salah satu murid datang ke rumah sakit dan menuntut Ujang dikeluarkan dari sekolah. Namun Ujang menunjukkan bukti bahwa murid tersebut menyimpan barang terlarang. Saat tasnya dibuka, semua orang langsung terkejut melihat isinya. Sejak hari itu, banyak murid mulai segan pada Ujang. Bahkan suasana kelas jadi jauh lebih tenang saat dia ada. Namun masalah ternyata belum selesai. Dua teman si pembuli kembali menantang Ujang di toilet sekolah. Bukannya panik, Ujang malah mengunci pintu pelan-pelan, lalu mendekati mereka dengan tatapan serius. Belum sempat terjadi apa-apa, kedua anak itu sudah kehilangan percaya diri duluan. Hanya dengan tekanan mental dan rasa takut, Ujang berhasil menguasai situasi tanpa perkelahian. Sejak saat itu, julukannya jadi Dewa Pulpen. Tak lama kemudian, si pembuli meminta bantuan sepupunya, seorang preman jalanan bernama Badrun. Begitu bertemu, Badrun langsung membawa Ujang ke tempat sepi untuk memberi pelajaran. Mereka bahkan berniat membuat Ujang tidak bisa menulis lagi. Di tengah kepungan itu, otak Ujang bekerja sangat cepat. Dia mencoba memanfaatkan semua benda di sekitarnya untuk bertahan. Awalnya dia berhasil melawan. Tapi saat Badrun turun tangan, situasinya langsung berubah. Hanya dalam satu serangan, Ujang langsung tidak mampu melanjutkan perlawanan. Momen itu membuktikan kalau pengalaman bertarung nyata tetap berbeda dengan teori. Saat keadaan mulai berbahaya, Aceng akhirnya datang menyelamatkan Ujang. Perkelahian sengit pun terjadi. Aceng dan Badrun bertarung habis-habisan tanpa ada yang mau mundur. Di saat yang sama, si pembuli mencoba menyerang Ujang diam-diam menggunakan botol. Namun tepat di detik terakhir, teman mereka yang paling penakut tiba-tiba maju dan berhasil menyelamatkan Ujang. Melihat kekompakan mereka, bahkan Badrun akhirnya memilih pergi. Tapi mereka belum sadar satu hal, masalah di sekolah itu ternyata belum benar-benar berakhir.